Nina Melinda Zamri atau yang lebih dikenal dengan nama Meli si Putri Malam. Akhirnya ia mengundurkan diri dari acara Angin Malam yang dipandunya setiap malam minggu di RCTI. Kabar pengunduran Meli itu tentu saja mengejutkan banyak kalangan, mengingat Meli dan acara tersebut sudah sangat populer di masyarakat. Menyusul kabar pengunduran Meli dari acara itu, beragam gosip kemudian beredar. Satu di antara gosip itu menyebutkan Meli tidak diperbolehkan melepas topengnya di tempat umum, lantaran keberatan dengan peraturan. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan informasi terbaru selebriti yang telah dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Setelah heboh gonjang-ganjing isu keretakan rumah tangganya, akhirnya Anissa Banawati buka suara. Termasuk klarifikasinya tentang cinta lokasinya dengan Sultan Jorgi saat sama-sama syuting di India. Akhirnya si Putri Malam yang bernama asli Meli mundur dari acara Angin Malam di RCTI. Menariknya lagi, posisi Meli digantikan oleh Omas untuk sementara waktu. Pasangan Cornelia Agatha dan Sony yang memang telah cukup lama berpacaran dikabarkan menikah diam-diam di luar negeri. Berita ini diikuti dengan munculnya isu konflik kalau hubungan Cornelia dan Sony ditentang oleh pihak orang tua Sony. Liputan hangat dan menarik sore ini tentang Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI yang mengadakan kunjungan ke Menteri Koperasi Ali Marwan Hanan SH pada hari Rabu lalu. Pemirsa, beberapa waktu lalu muncul berita rumah tangga pasangan artis Anissa Banawati dan Adjie Pangestu dilanda konflik. Bersama dengan itu muncul pula isu yang mengatakan kalau Anissa terjerat cinta lokasi dengan Sultan Jorgi saat mereka syuting bareng di India beberapa waktu lalu. Setelah klarifikasi Adjie Pangestu kepada Cek dan Dicek, kini giliran Anissa Banawati yang angkat bicara. Gosip letaknya rumah tangga Anissa Banawati dengan Adjie Pangestu berhembus beberapa pekan silam. Yang membuat semakin tidak nyaman, Anissa juga digosipkan terlibat cinta lokasi dengan aktor Sultan Jorgi saat mereka sama-sama mengikuti syuting sinetron di Bombay, India. Adjie Pangestu Jumat 2 pekan lalu telah memberikan penjelasan panjang lebar seputar gosip tersebut yang intinya membantah bahwa perkawinannya dengan Anissa dilanda perpecahan. Anissa Banawati kiranya merasa perlu untuk melengkapi penjelasan suaminya itu dengan memberikan klarifikasi lewat Cek dan Dicek. Saya cuma bisa bilang alhamdulillah sampai saat ini saya masih serumah, saya tidak bisa ranjang, alhamdulillah. Doain aja mudah-mudahan gak ada apa-apa. Cuman balik lagi kita kan cuma manusia biasa ya, itu aja. Sebenarnya sejauh manakah hubungan Anissa dengan Sultan Jorgi? Sejauh batas pekerjaan aja, profesional. Mungkin di dalam kayak lagi syuting bareng, ya kita mungkin mesti akrab. Karena di situ posisinya Sultan adalah tunangan saya. Sebenarnya kitanya nggak ada apa-apa, cuman jangan dibikin ada apa-apa dong, gitu loh. Karena maaf banget, karena aku kan sudah berkeluarga dan juga kita tuh di sana benar-benar kerja. Kita bertiga, Randy, saya, Sultan itu benar-benar yang bekerja profesional. Terus juga jauh-jauh ke sana, orang Indonesia. Otomatis kan kita apa-apanya bareng gitu loh. Terus juga jadi kalau misalnya penderitaannya tuh sama gitu loh. Susah, sedih, senang semua bareng gitu. Dan kita kompak banget, solid banget gitu loh di sana. Jadi kalau misalnya sampai ada gosip kayak gitu ya jangan deh gitu loh. Kasihan saya kan punya keluarga. Jika benar begitu, mengapa gosip tersebut harus muncul? Mungkin gini, aku itu tidak pernah yang pergi ke luar negeri itu sendiri dan lama. Karena kan Love in Mumbai ini rencananya kan cuma 2 minggu gitu kan. Tapi kan ini kan molor karena ya banyak kendalanya lah. Kayak di sini kan juga syuting tiba-tiba hujan, break gitu, hal-hal seperti itu. Jadi kemungkinan ada gosip dan Mas Adjie kemana-mana sendiri, ada acara ini sendiri, ada acara itu sendiri, jadi mengesankan wah bisa ranjang nih orang gitu. Tapi nggak apa-apa sih, aku malah berarti masih ada orang yang perhatian aku aja. Karena waktu syuting yang cukup lama, kabarnya Adjie tidak mengizinkan Anissa untuk mengikuti syuting di India. Betulkah begitu? Setiap ada tawaran main film atau apapun, aku pasti ngomong dan aku bilang, Ji, kalau misalnya aku dapat dapat tawaran untuk jadi pemeran Love in Mumbai. Kandidatnya banyak nih, ada ini gitu. Aku akan sebutin siapa aja. Cuman kalau resikonya kalau aku bisa masuk ke Love in Mumbai ini, kemungkinan aku akan sebulan lebih ke sana gitu. Dan nggak mungkin anak dibawa, itu udah nggak mungkin. Dia bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu konsentrasi, disiplin dan lain sebagainya gitu. Ya udah, jadi atas izin Mas Adjie banget.
Pasangan Aji dan Anissa dikabarkan sudah pisah rumah sejak mencuatnya isu tidak sedap itu. Hingga kini kabarnya Aji masih tinggal di rumah orang tuanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tentang hal ini, apa komentar Anissa? Mas Aji masih di rumah, boleh cek rumah saya sekarang. Masih ada Mas Aji di rumah, cuman sekarang dia lagi syuting. Mungkin karena kesibukannya Mas Aji sama kesibukannya saya lebih gitu loh. Aku juga lebih fokus di sini, lebih membayangkan karena kemarin sempat yang sebulan setengah pergi, terus Mas Aji juga gitu. Jadi ya itu dia, mungkin kelihatannya dari situ. Kita lagi sibuk masing-masing aja. Ada yang berbeda dari acara Angin Malam di RCTI Sabtu pekan lalu. Si putri malam yang biasanya menghantarkan goyangannya yang sensual untuk pemirsa kini berganti sosok. Wanita di balik topeng itu bukan lagi Meli si putri malam, tapi kini diganti oleh pelawak Omas. Mulai bulan Juni ini Meli resmi mengundurkan diri dari acara Angin Malam. Nina Melinda Zamri atau yang lebih dikenal dengan nama Meli si Putri Malam. Akhirnya ia mengundurkan diri dari acara Angin Malam yang dipandunya setiap malam minggu di RCTI. Kabar pengunduran Meli itu tentu saja mengejutkan banyak kalangan, mengingat Meli dan acara tersebut sudah sangat populer di masyarakat. Menyusul kabar pengunduran Meli dari acara itu, beragam gosip kemudian beredar. Satu di antara gosip itu menyebutkan Meli tidak diperbolehkan melepas topengnya di tempat umum. Lantaran keberatan dengan peraturan itu, akhirnya Meli memilih keluar. Ketika gosip itu diklarifikasi, Meli membantah alasan tersebut. Emang aku resign gitu dari Putri Malam karena kebetulan dapat tawaran baru di stasiun TV lain. Alasannya karena acara yang baru itu sangat menantang. Karena di situ aku dilibatkan bukan cuma sekedar host, bukan cuma sekedar bintang, tapi juga aku turut memproduksi acara itu. Sejak kapan Meli mengundurkan diri dari acara itu? Kontrak aku sama RCTI itu sama Angin Malam itu habisnya itu tanggal 13 Mei lah kurang lebih gitu. Jadi dari awal Mei aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Kalau boleh tahu bagaimanakah perasaan Meli setelah hengkang dari acara itu? Yang pasti gue sedih. Gue sedih karena biar gimana juga kan aku besar dari Putri Malam, aku besar dari RCTI, dan tak lupa aku bilang terima kasih untuk RCTI khususnya produser-produser Angin Malam. Pengunduran diri Meli sudah barang tentu mengejutkan banyak pihak termasuk Razak Zatari, produser acara Angin Malam. Lantas bagaimana reaksi Razak Zatari terhadap pengunduran Meli? Kita udah udah siap juga gitu dengan kreatif baru. Jadi tetap itu Putri Malam. Jadi tidak terganggu sama sekali dengan kejadian ini. Saya ngerti lah dia pengen eksis sebagai diri sendiri gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan Meli mengundurkan diri? Sejak 1 Juni. 1 Juni itu resminya. Udah. Dan dia nggak ada hak lagi untuk memakai atribut itu. Kira-kira siapa yang pantas menggantikan Meli? Ya itu saya bilang, Putri Malam itu sebenarnya banyak gitu. Cuman saya waktu itu nggak banyak bicara keluar gitu loh. Jadi waktu ulang tahun RCTI yang tahun lalu itu kita keluarin semua gitu. Nah itulah Putri Malam gitu loh. Jadi orang kalau saya juga nggak mau gitu loh jadi bias gitu. Kok yang dicari itu orangnya gitu. Justru saya menciptakan sosok ya Putri Malamnya itu gitu. Apakah munculnya Omas sebagai pengganti Meli menandakan bahwa Omas lah yang bakalan menggantikan Meli? Apa pertimbangan Razak terhadap hal itu? Pemilihan Omas saya kira pertama dia seorang komedian yang bisa nari gitu. Tetap basicnya ke sana, ke tarian. Tentang pemunculan Omas yang menggantikan posisi Meli, Cek dan Dicek mencoba mewawancarai Omas. Lantas bagaimanakah perasaan Omas setelah menjadi Putri Malam? Nggak ngerasa gantiin sih. Kalau kita kan kalau Putri Malam kan bisa siapa aja gitu. Nggak ngerasa gantiin. Siapa tahu ntar minggu depan lain lagi orangnya gitu. Bagaimana sebenarnya Omas bisa menggantikan posisi Meli? Kita dari dulu diajak, disuruh sekali-kali jadi Putri Malam dong Pok gitu. Cuman belum sempet. Baru kali ini nyempetin waktu. Iya dah gitu aja. Kan Putri Malam kan beda-beda gitu. Apa saja yang Omas persiapkan untuk menjadi Putri Malam? Lillahi ta'ala aja hilakan gua kagak bisa sih. Gua kan biasanya kalau ngelawak kan kagak, maksudnya ngomongnya kagak serius. Gue lagi mikirin ini gue ngomongin ntar salah gak nih, mana langsung lagi gitu. Iya, ntar kalau salah kan kagak bisa diulang kalau langsung mah. Nah kalau nggak live, gue salah-salah dikit juga diulang lagi. Nentu, mana dilihat orang banyak lagi, mana gue salah lagi, malu deh. Tadi pertamanya sih, gue kan harus ngarang goyangan, musik kompak sama si abangnya tuh ya, si mamangnya. Sebab kan kagak pernah ketemu, harus ngompakin gitu. Sedangkan dia kan dari Sunda, gue kan dari Betawi. Kendangan kan lain-lain, beda. Nah itu mesti dikompakin dulu. Sedangkan waktu latihan kan cuma sedikit
gitu. Nah sedangkan dia juga tadi waktu latihan agak lupa melulu. Nah terusnya gue lihat sikonnya tadi begitu, ya gue udah cuek aja deh, gue mau lari kemana nih, gue babat aja, gue hajar aja. Yang latihan tadi begitu jadinya lain tadi. Iya. Kita jumpa lagi minggu mendatang bersama saya Putri Malampir.